Murong Yu dan Fan Tong adalah dua kasus khusus, berdiri diam di depan lereng bukit, seperti dua gunung suci. Namun, para ahli di sekitarnya hanya melirik mereka dan tidak melakukan apapun. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa dua orang kecil di alam dewa dapat merebut buah suci di tangan mereka. Pencuri dan pembunuh besar, bagaimana kalian bisa begitu cepat? Pada saat ini, Pak Tua Pei dan yang lainnya akhirnya tiba. Karena Murong Yu dan Fan Tong benar-benar merasa mereka menonjol dari kerumunan, jadi mereka menemukannya dengan mudah. Untuk pertama kalinya, Lan Kerer mengkritik mulut dan pena Murong Yu, dan melihat penampilannya, dia sepertinya ingin memukul Murong Yu dengan keras. Murong Yu hanya melirik Lan Kerer dengan samar, lalu melihat buah suci di lereng bukit. Pada saat ini, setengah dari buah suci telah memutih. Selama semuanya menjadi putih, buah suci dianggap matang sepenuhnya. Pada saat itu, sudah waktunya bagi semua orang untuk menunjukkan kekuatan gaib mereka. Tanpa diduga, itu telah menarik begitu banyak orang kuat. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkan apapun kali ini. Ouyang Yan berkata dengan sedikit penyesalan. Keduanya berada di ranah kaisar, tetapi ada sekelompok besar orang kuat di ranah kaisar di dekatnya, dan ada banyak orang kuat di ranah dewa kuno. Bahkan Tianzun memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Sengsi Guo, hanya mereka yang kuat di alam surgawi yang memenuhi syarat untuk bersaing. Yang lainnya semuanya adalah kecap, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Apakah ada cara? Fan Tong menusuk Murong dengan sikunya dan bertanya dengan suara rendah. Murong Yu tidak berbicara, tetapi menatap buah suci itu dengan tenang. Tetapi kata-kata Fan Tong menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Hanya saja ketika semua orang melihat bahwa mereka hanyalah dua dewa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Di depan begitu banyak kekuatan super, kedua dewa itu berkata bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan buah suci itu. Apakah kedua orang ini ada di sini untuk mengolok-olok? Jangan membicarakan mereka, bahkan saudara perempuan Ouyang, Hua dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Dan Lan Kerer menatap Murong Yu, wajahnya menunjukkan penghinaan. Jelas terasa bahwa Murong Yu sedang membicarakannya. Faktanya, Murong Yu bahkan tidak mengatakan apa-apa, apalagi mengatakan bahwa dia pasti bisa merebut buah suci Siam. Itu sama sekali bukan bencana. Hanya ketika Pak Tua Pei menatap Murong Yu dengan mata berbinar, dia merasa bahwa Murong Yu menjadi semakin misterius. Jika Murong Yu mengatakan bahwa dia bisa meraih buah suci ini, dia juga akan memilih untuk mempercayainya. Pada saat ini, Murong Yu memang memiliki ide gila yang terlintas di benaknya, dan dia menghitung seberapa yakin dia akan meraih beberapa buah suci Siam. Pada saat ini, 2/3 buah-buah suci Siam telah memutih. Tampaknya sudah matang sepenuhnya. Setiap orang kuat telah meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, dan perang akan segera pecah. Tiba-tiba, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba bergerak. Dia menginjakkan kaki di atas tangga yang tidak jelas dan berjalan lurus ke arah kerumunan, lalu sosoknya bergoyang lagi, dan kemudian Murong Yu menghilang dari pandangan Lan Kerer dan yang lainnya. Kilatan cahaya melintas di mata Pak Tua Pei, dan dia melihat ke arah hilangnya Murong Yu dengan perasaan tercerahkan. Murong Yu awalnya tidak terlihat. Setelah tidak terlihat, dia segera memasuki dunia Hetu Luoshu, dan kemudian dia mengendalikan Hetu Luoshu menjadi partikel tak terlihat, perlahan-lahan datang ke langit di atas Seng Siang Wo. Murong Yu dapat menjamin bahwa dialah satu-satunya orang yang begitu dekat dengan Seng Si Guo. Pada saat ini, nafsu makan Murong Yu tiba-tiba tergerak saat dia mencium aroma buah suci yang kuat. Energi menjijikkan yang dihasilkan oleh air manusia suci masih menghilang. Ini karena buah Sengqiong terlalu menarik. Hetu, apakah kamu yakin akan mengumpulkan buah suci ini ke dunia Hetu Luoshu? Di Hetu Luoshu, Murong Yu sedang mengamati buah suci sambil berbicara dengan Hetu. Pohon ini aneh, aku tidak yakin. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu kumpulkan buah sucinya dulu, lalu kumpulkan pohon ini jika memungkinkan. Murong Yu menjawab dalam benaknya, lalu menatap buah suci itu dengan saksama. Hanya 1/10 area yang tidak berubah menjadi putih. Pada saat ini, napas orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar lereng bukit kecil juga terus meledak, terus-menerus memeras beberapa yang lemah. Penting, ilmu pedang,
itu akan segera terjadi. Pada saat ini, buku Hetuluo sudah terbuka, menutupi seluruh buah suci. Tiba-tiba, aroma yang 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya terpancar dengan ganas dari pohon buah air liur suci. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa buah suci telah sepenuhnya matang, dan semuanya berubah menjadi buah putih. Bergemuruh. Pada saat ini, aura mengerikan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, seperti aliran deras yang mengepul, dan seperti lautan badai. Untuk pertama kalinya, banyak orang membuka tubuh mereka dan melesat ke arah Seng Sikong. Dan pada saat Seng Xiangwo semuanya matang, Murong Yu bergerak. Zhen Feng, kurungan ruang, penghalang ruang. Auzu.com. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan segera, seluruh Hetuluo Shu membungkus seluruh buah ludah suci. Pada saat dibungkus, hisapan yang sangat mengerikan meledak dari buku Hetuluo, bekerja pada seluruh air liur suci. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, buah suci yang matang itu dengan cepat terbang ke Hetuluo Shu, lalu jatuh ke dalam botol giok yang sudah disiapkan. Dalam waktu kurang dari sekejap, lebih dari 100 buah suci semuanya terbang ke dunia Hetuluo Shu. Semuanya diperoleh oleh Murong Yu. Saat ini, Murong Yu sudah menjadi pemenang terbesar, dan dia bisa pergi dari sini. Namun, Murong Yu tidak pergi. Meskipun panen buah suci itu cukup membuahkan hasil, Murong Yu tetap ingin mengambil pohon buah suci itu. Oleh karena itu, saat mengambil buah suci itu, Murong Yu mengendalikan Hetuluo Shu dan membungkus pohon buah suci itu. Pada saat yang sama, semua keterampilan kurungan Murong Yu dipukul habis-habisan olehnya, membombardir pohon buah air liur suci itu. Awalnya, setelah semua buah suci siam diambil, pohon buah suci siam itu akan pergi secara otomatis. Namun, itu adalah pertama kalinya dia dipenjara oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, Murong Yu mengulurkan tangan besar dan langsung meraih pohon buah suci itu, lalu menariknya dengan keras. Wow, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun mampu menjaga pohon buah air liur suci, tetapi saat ini pohon itu dicabut oleh Murong Yu. Dengan Swiss, setelah pohon buah Sengki dicabut, pohon itu langsung dikumpulkan oleh Murong Yu ke dunia Hetuluo Shu. Kemudian, ia langsung berteleportasi menjauh dari sini. Gemuruh. Tepat saat Murong Yu pergi, orang-orang di sekitarnya bereaksi. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan membombardir lereng bukit, langsung meratakan lereng bukit itu hingga rata dengan tanah. Tapi, di mana jejak Murong Yu? Ini, banyak orang terkejut melihat pemandangan ini. Siapa orang ini? Di depan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, mereka mengambil makanan, dan kemudian sisiran pergi. Bahkan tidak menampakkan sosoknya. Yang membuat mereka paling menjijikkan adalah kecepatan lawannya terlalu cepat. Orang-orang kuat di sekitar Kuai tidak bereaksi. Ketika mereka bereaksi, orang itu telah menghilang. Seberapa mirip ini dengan pemandangan di mana Raja Naga Racun Daratan beracun dibawa pergi. Tiba-tiba, seseorang berseru, seolah-olah memikirkan pemandangan di mana Raja Naga Racun Daratan beracun dibawa pergi. Waktu itu, hampir sama persis dengan yang sekarang. Apakah orangnya sama? Siapa pihak lainnya? Ada uluran tangan yang menakutkan. Dan kemampuannya untuk bersembunyi bahkan lebih mengerikan. Jika orang ini adalah seorang pembunuh bayaran, itu akan mengerikan. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam dewa, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka dapat menahan pembunuhan orang ini? Tiba-tiba, ada orang yang marah dan orang yang kecewa. Ada juga yang menyombongkan diri. Ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Murong Yu berjalan ke arah Fantong dan yang lainnya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Pak Tua Pei menatap Murong Yu dengan tatapan dalam, yang sangat berarti. Murong Yu mengokang dalam hatinya. Apakah orang tua ini tidak menemukan sesuatu? Kecuali Pak Tua Pei, Fantong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia melirik Murong Yu dengan ekspresi yang mendalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu seseorang akan terus berbicara. Benar saja, ketika Murong Yu kembali, Lan Krer tidak sabar untuk menceritakan kejadian itu dengan kegembiraan di wajahnya. Tampaknya orang yang merampok buah suci itu sama seperti dia. Itu saja, wajah Murong Yu yang sangat kooperatif menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan sedikit penyesalan.
Sayangnya, dia tidak melihat kejadian tadi, atau ekspresi orang-orang tadi. Mari kita kembali ke kota Tianbao dulu. Melihat bahwa Seng Qiangguo telah dibawa pergi, banyak orang telah meninggalkan tempat ini. Murong Yu dan kelompoknya juga berbalik. Pada saat ini, di dunia Hetu Luoshu, pikiran ketuanan Murong Yu berubah menjadi tubuh, berdiri di depan pohon biasa yang tinggi dan terus-menerus memandanginya. Pohon ini adalah pohon buah suci. Namun, setelah tidak ada Seng Qiangguo, Murong Yu merasa bahwa ini adalah pohon biasa apapun yang terjadi. Karena memang begitu, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, ketika Murong Yu tenang, dia merasakan aura yang tak tertandingi dari pohon itu, seolah-olah itu adalah semacam wawasan. Hetu, spesies pohon ini tidak akan melarikan diri dari sini, kan? Kata Murong Yu kepada Hetu di sebelahnya. Setelah memasuki Hetu Luoshu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk keluar lagi. Sejak saat itu, ia hanya bisa tinggal di dunia Hetu Luoshu dengan patuh. Namun, Tuan Muda, Anda telah mengambil harta karun kali ini. Senyum puas muncul di wajah Hetu. Maksudmu pohon ini? Tanya Murong Yu, menunjuk ke pohon buah Sengqi. Hetu mengangguk sedikit dan berkata, pohon ini jelas bukan hanya dibiarkan oleh orang-orang suci. Pohon ini memiliki beberapa wawasan dari orang-orang suci. Jika Anda berlatih di bawah pohon ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi Anda juga bisa maju. Pahami persepsi orang suci. Apa itu orang suci? Keberadaan yang kuat di atas Tuan. Bahkan buah suci yang dibiarkan oleh ludah orang suci pun diserbu oleh keberadaan terkuat para dewa. Jika Anda dapat memahami beberapa wawasan orang suci, itu seperti memahami pemahaman Tuan tentang alam, kekuatan, dan hukum di alam abadi, itu akan membuat kultivasi lebih efektif dan bahkan lebih kuat. Murong Yu langsung sangat gembira, kali ini dia tidak memanen lebih dari 100 buah suci. Bagaimanapun, buah suci adalah barang sekali pakai. Dan jika pohon buah suci selalu ada, Murong Yu atau yang lainnya dapat memahami apa yang tidak dapat dipahami para dewa di bawah pohon ini, dan ini adalah yang paling berharga. Selain itu, pohon buah air liur suci dapat terus menghasilkan air liur suci. Namun, hati Murong Yu diam-diam senang, tetapi di permukaan itu sangat polos. Dia tidak keberatan berbagi buah peri dengan lelaki tua Pei, saudara perempuan dari keluarga Ouyang, dan bahkan Lanker. Tetapi itu pasti akan mengungkap kartu haulnya, dan bahkan berspekulasi bahwa urusan Raja Naga beracun itu ada hubungannya dengan dia. Orang-orang ini bukanlah orang jahat, dan Murong Yu juga percaya bahwa mereka tidak akan menyebar. Namun, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini, dan jika tembok itu bocor secara tidak sengaja, itu pasti akan menjadi bencana yang panjang bagi Murong Yu. Oleh karena itu, saat ini dia tidak membagikan buah suci itu kepada semua orang. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke kota Tianbao. Namun saat ini, Lanker tidak senang. Dia pernah mendengar tentang buah suci, dan dia pernah melihatnya, dan mencium aroma yang tak terlupakan. Namun, tidak ada kesempatan untuk mencicipinya, ini membuat depresi. Sebaliknya, Fan Tong, yang cukup beruntung untuk memakan Seng Qiangguo, tidak begitu tertekan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia datang ke sini kali ini, kemungkinan besar itu adalah kecap asin. Kakak Yan, bagaimana kalau kita kembali ke rumah Ouyang sekarang? Lan Kr memegang lengan Ouyang Yan dan menatap Ouyang Yan dan berkata setelah tertekan. Meskipun Lan Kr tidak pendek, Ouyang Yan lebih tinggi, bahkan lebih populer daripada Lan Kr. Ouyang Yan tidak langsung menjawab, tetapi melihat ke Pak Tua Pei dan Murong Yu. Kali ini mereka keluar bersama Pak Tua Pei terutama karena Pak Tua Pei ingin mencari dewa legendaris di alam dewa. Pak Tua Pei juga menduga bahwa Pak Tua Ouyang diracuni, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Dia ingin mencari bakat ilahi untuk menghilangkan racun itu. Namun, jelas, Pak Tua Pei belum pernah melihat bakat ilahi itu. Pak Tua Pei tidak berbicara. Meskipun Murong Yu mengatakan dia akan pergi ke rumah Ouyang, dia tidak dapat memutuskan kapan harus pergi ke rumah Ouyang untuk Murong Yu. Jadi dia menatap Murong Yu. Pergilah sekarang. Murong Yu mengangguk dan berkata dengan ringan. Ini, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan pergi. Pada saat ini, Fan Tong berkata dengan ragu-ragu.
Murong Yu pergi ke rumah Ouyang untuk menyelesaikan masalah lelaki tua Ouyang. Yang terpenting adalah urusan Fantong. Jika Tuan tidak pergi, bagaimana dia bisa pergi sendiri? Segera, Murong Yu berkata, Fantong, kamu tidak bisa kembali ke rumah Fan. Membosankan sendirian di benua primordial, jadi mari bergabung denganku. Fantong menggelengkan kepalanya. Jika dia pergi ke keluarga lain, dia tidak akan ragu sama sekali. Tetapi keluarga Ouyang, dia benar-benar tidak mau. Ember nasi, apakah kamu takut melihat kakak Ouyang Fei? Aku tahu kamu merasa bersalah, dan kamu bahkan tidak berani melihat kakak Ouyang Fei. Lanker membenci Fantong dengan tatapan menghina. Mata Fantong menjadi gelap, dan bayangan itu tanpa sadar muncul di benaknya. Kakak, jangan diremehkan oleh seorang gadis kecil. Jika kau tidak pergi, bahkan aku akan membencimu. Murong Yu menepuk bahu Fantong. Baiklah. Fantong akhirnya setuju, bertanya-tanya apakah dia tidak ingin diremehkan oleh Murong Yu atau karena dia memikirkan bayangan yang indah itu. Keluarga Ouyang, salah satu raksasa di benua prasejarah. Terletak di tengah benua prasejarah, di wilayah Tianyang. Faktanya, seluruh wilayah Tianyang adalah wilayah keluarga Ouyang. Namun, keluarga Ouyang yang sebenarnya ada di Kerah Tianyang. Rumah Ouyang sebenarnya tidak terlalu besar, yaitu, kota Yuanhuang di benua Yuanhuang berukuran hampir sama. Namun, semua yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari keluarga Ouyang adalah anak-anak inti dari keluarga Ouyang. Tidak ada anak-anak non-inti dari keluarga Ouyang yang memenuhi syarat untuk tinggal di keluarga Ouyang, mereka hanya dapat tersebar di seluruh wilayah Tianyang. Oleh karena itu, seluruh wilayah Tianyang sebenarnya adalah keluarga Ouyang. Saat ini, di puncak gunung belakang Ouyang, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila di tanah dan berlatih menghadap matahari terbit. Angin gunung meniup rambut yang berserakan di wajahnya, menampakkan wajah cantik yang ada di seluruh negeri. Dia adalah orang pertama di generasi muda keluarga Ouyang, tunangan Fantong, dan Ouyang Fei, yang dikatakan telah mencapai alam Dewa Purba. Dewa Purba, hanya satu alam jauhnya dapat mencapai alam puncak alam dewa, alam Tianzun. Auzu.com sebenarnya, tidak banyak murid yang menonjol di antara generasi muda keluarga Ouyang. Sama seperti Ouyang Tong dan Ouyang Yan. Namun, meskipun generasi muda pada saat yang sama, ada juga perbedaan usia yang sangat besar. Perlu dicatat bahwa usia setiap orang di alam dewa tidak lagi dalam tahun, atau triliunan tahun, tapi di eranya. Triliun tahun adalah sebuah era. Generasi muda dianggap sebagai generasi muda dalam 100 zaman. Oleh karena itu, 100 era dapat dianggap sebagai generasi muda. Sebuah zaman, atau bahkan kurang dari satu zaman, juga merupakan generasi muda. Anda dapat mengetahui sekilas mana yang lebih jenius dan luar biasa, Kaisar 100 era atau Kaisar 1 era. Ouyang Fei termasuk dalam jenis jenius yang berusia kurang dari 100 juta tahun. Setelah beberapa saat, Ouyang Fei membuka matanya saat dia berlatih, dan menghentikan latihannya. Pada saat ini, seorang gadis yang tampak seperti gadis kecil berusia sekitar 16 atau 17 tahun melompat dan datang ke sisi Ouyang Fei. Kakak Xiao Fei, apakah kamu memikirkan bajingan Fantong lagi? Nama gadis kecil itu adalah Ouyang He. Meskipun tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, sinsingnya mirip. Tetapi sebenarnya, saya tidak tahu berapa tahun saya telah hidup. Tidak mungkin, usia di alam dewa dihitung berdasarkan zaman, dan mereka yang berusia kurang dari satu zaman sebenarnya hanyalah anak kecil. Ouyang He tahu tentang Ouyang Fei dan Fantong. Ouyang Fei menyeringai pada Ouyang He, wajah tampan Fantong dengan senyum malas muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba menghela nafas. Hehe, kakak Xiao Fei benar-benar memikirkan penjahat besar itu. Xiao He punya berita tentang penjahat besar itu sekarang. Aku ingin tahu apakah kakak Xiao Fei tertarik untuk mengetahuinya. Apa beritanya? Ouyang Fei menoleh untuk melihat Xiao He, dengan secercah harapan di matanya. Kakak Yan dan yang lainnya kembali mengatakan bahwa Fantong akan kembali bersama mereka kali ini. Mereka akan segera datang ke keluarga, kata Ouyang He sambil tersenyum. Benarkah? Ouyang Fei bertanya dengan cepat, terkejut. Itu benar, jawab Ouyang He, menepuk dadanya yang bengkak. Pada saat ini, Murong Yu dan kelompoknya telah memasuki wilayah Tianyang, mendekati pemimpin Tianyang,
inti dari keluarga Ouyang. Sepanjang jalan, melalui pendidikan ideologis terus-menerus dari Mu Rongyu kepada Fan Tong. Pada saat ini, Fan Tong tidak lagi memiliki kecemasan itu, tetapi sebaliknya, dia menantikannya. Mu Rongyu tahu bahwa penghalang di hati Fan Tong mulai mengendur. Mengenai apakah dia bisa dihancurkan, Mu Rongyu tidak bisa membantu lagi, dia hanya bisa mengandalkan Fan Tong sendiri. Kelompok itu memasuki rumah Ouyang. Berita bahwa Fan Tong dan yang lainnya akan kembali sudah lama diketahui, dan Mu Rongyu telah bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Namun, situasi ini agak berbeda dari imajinasi Mu Rongyu. Menurut kebenaran, kekuatan Fan Tong relatif boros, dan dapat diklasifikasikan sebagai bahan limbah. Sampah seperti itu adalah tunangan pemuda pertama di keluarga Ouyang. Orang-orang di keluarga Ouyang, terutama beberapa pria, pasti sangat marah dan membenci Fan Tong. Akan tetapi, Mu Rongyu menemukan bahwa meskipun beberapa orang memandang Fan Tong dengan pandangan tidak ramah, namun, tidak ada seorang pun yang berani datang dan membuat masalah. Bukannya aku takut pada Pak Tua Pei atau Ouyang Yan dan yang lainnya, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar berani memprovokasi Fan Tong. Tidak lama kemudian, Mu Rongyu tahu untuk apa ini. Pada awalnya, ketika Fan Tong melangkah masuk ke rumah Ouyang, memang ada banyak orang yang melihatnya kesal, dan tidak sedikit orang yang membuat masalah untuknya. Namun, keluarga Fan benar-benar hebat. Untuk pertama kalinya, saudara laki-laki kedua Fan Tong membunuh rumah Ouyang dengan tatapan membunuh, memukuli semua orang yang telah menyusahkan Fan Tong, dan mereka tidak dapat bangun dari tempat tidur selama ribuan tahun. Tidak, aku baru saja sembuh, aku bisa bangun dari tempat tidur. Kakak laki-laki tertua Fan Tong datang lagi. Memukul mereka lagi. Setelah dipukuli lagi, mereka tidak dapat bangun dari tempat tidur selama ribuan tahun. Hal ini membuat orang-orang di keluarga Ouyang ingin menangis tanpa air mata. Pada akhirnya, Laozi Fan Tong bahkan lebih kejam, hampir membunuh mereka yang dipukuli oleh kakak tertua dan saudara kedua Fan Tong. Jika bukan karena generasi tua keluarga Ouyang yang maju, orang-orang itu akan dibunuh langsung oleh Laozi Fan Tong. Namun, Laozi Fan Tong sangat marah sehingga dia memukuli orang-orang ini dengan sangat keras sehingga mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur selama puluhan ribu tahun. Mulai sekarang, orang-orang di alam dewa tahu bahwa tidak ada anggota keluarga Fan yang bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Perlindungan jangka pendek. Jika Fan Tong diganggu, seluruh keluarga Fan akan dikirim, tidak peduli apa alasannya, aku akan menghajarmu terlebih dahulu. Adapun mereka yang memihak keluarga Fan, kecuali Ku Fan Tong, yang lainnya semuanya sangat erat. Oleh karena itu, keluarga Fan menjadi salah satu kekuatan yang paling tidak terprovokasi di alam dewa. Di mana Fan Tong lewat, tidak ada yang mengganggunya. Oleh karena itu, ketika Fan Tong memasuki rumah Ouyang lagi, meskipun beberapa orang menatapnya dengan mata tidak ramah, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka tidak berani mendekati Fan Tong. Siapa yang tahu apakah Laozi Fan Tong akan melompat keluar lagi dan memusnahkan dirinya sendiri. Setelah itu, ketika Mu Rongyu mengetahui tentang perbuatan terhormat keluarga Fan, dia tidak sabar untuk terbang ke keluarga Fan untuk bertemu dengan tokoh legendaris ini sebentar. Setelah memasuki rumah Fan, Mu Rongyu dan Fan Tong sudah diatur di kamar tamu. Lagi pula, kecuali Ke Fan Tong, Mu Rongyu biasa-biasa saja. Terlebih lagi, Pak Tua Pei sama seperti mereka. Fan Tong, kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi menemui tunanganmu. Pada hari kedua setelah tiba di rumah Ouyang, Mu Rongyu akhirnya menemukan Fan Tong dalam keadaan tidak berdaya. Setelah pelayan ini datang ke rumah Fan, dia menjadi pendiam, dan Mu Rongyu tampak cemas padanya. Aku tidak tahu apakah dia menyalahkanku. Fan Tong menjawab dengan acuh tak acuh, ekspresinya ragu-ragu. Mu Rongyu hampir pingsan, dan berkata dengan cepat, jika kamu ingin tahu apakah dia menyalahkanmu, pergilah dan tanyakan saja. Kamu bahkan tidak berani menemui siapapun, bagaimana kamu tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini? Namun, bahkan jika Mu Rongyu meneteskan air liur, Fan Tong tidak dapat mengambil keputusan. Pada akhirnya, semakin marah karena Mu Rongyu ingin menamparnya dan pingsan, lalu membawanya ke Ouyang Fei. Mu Rongyu. Pada saat ini, suara Ouyang Yan terdengar dari luar. Mu Rongyu menatap tajam ke arah Fan Tong Yi,
lalu meninggalkan ruangan. Murong Yu, lelaki tua itu setuju untuk menemuimu. Ikutlah denganku. Ouyang Yan menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Eksistensi macam apa lelaki tua itu? Salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa. Orang seperti itu, jangan katakan bahwa dia hanyalah seorang dewa, bahkan lelaki tua yang kuat di alam surga pada umumnya tidak akan memilih untuk bertemu. Dan Murong Yu hanyalah seorang dewa, meskipun sebelumnya Murong Yu mengatakan bahwa perkataan lelaki tua itu dapat menyembuhkannya. Hanya saja dia hanya berada di alam dewa, apakah dia benar-benar dapat menyembuhkan? Ouyang Yan mengungkapkan keraguan yang cukup besar. Dan lelaki tua itu seharusnya tidak mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya lelaki tua itu telah mencapai titik untuk bergegas ke dokter. Sebenarnya, alasan mengapa lelaki tua itu setuju dengan Murong Yu ketika dia melihat Murong Yu bukanlah karena dia pergi ke dokter dengan tergesa-gesa. Salah satu alasan terpenting adalah Pei tua. Setelah Pak Tua Pei datang ke rumah Ouyang, dia menghilang di depan Murong Yu dan yang lainnya. Pasti ayahnya, Ouyang, yang sangat mengagumi Murong Yu. Ouyang Yan, bisakah kamu memikirkan cara agar Fan Tong bisa bertemu dengan Ouyang Fei? Tanya Murong Yu tiba-tiba di tengah jalan. Ya, tapi di pihak Fan Tong. Ouyang Yan mengerutkan kening dan menatap Murong Yu. Orang itu mungkin merasa sedikit malu dengan Ouyang Fei, jadi dia tidak berani bertemu dengan Ouyang Fei. Masalah ini seharusnya baru diselesaikan setelah mereka bertemu. Baiklah, serahkan ini padaku. Ouyang Yan segera membuat keputusan akhir. Segera, Murong Yu datang ke kedalaman rumah Ouyang di bawah pimpinan Ouyang Yan. Kemanapun dia pergi, Murong Yu terus-menerus merasakan aura tirani yang tersembunyi di sekelilingnya. Beberapa adalah pengawal yang disembunyikan dalam kegelapan oleh keluarga Ouyang, sementara yang lain adalah tokoh inti keluarga Ouyang yang tinggal di sini. Ini adalah inti dari keluarga Ouyang, dan hanya orang-orang yang paling penting atau berstatus tinggi yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Ini seperti Pak Tua Ouyang, tingkat keberadaan Ouyang Fei. Setelah beberapa saat, Murong Yu dan keduanya tiba di titik terdalam, di depan sebuah rumah besar. Sebelum dia mendekat, Murong Yu telah mendengar tawa hangat dari depan. Yang satu secara alami milik Pak Tua Pei, dan yang lainnya pasti adalah keberadaan teratas dari keluarga Ouyang, Pastor Ouyang. Pak Tua, Murong Yu membawanya ke sini. Ketika dia tiba di luar rumah, Ouyang yang dengan cepat melaporkan dengan hormat. Meskipun Murong Yu ingin melihat wajah asli lelaki tua ini sebelumnya, dia tidak berani memancarkan pikiran spiritualnya. Merupakan perilaku yang sangat kasar untuk memancarkan pikiran ilahi di rumah orang lain. Semua masuk, suara yang jelas keluar. Segera, Ouyang Yan berjalan ke halaman bersama Murong Yu. Melihat masa lalu, Murong Yu langsung tercengang. Setelah memasuki gerbang, ada sebuah taman yang luas. Sebuah meja diletakkan tidak jauh dari gerbang. Di kedua sisi meja itu terdapat dua orang yang duduk. Satu adalah Pak Tua Pei, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa dan tidak biasa. Pak Tua, Ouyang Yan memberi hormat dengan hormat kepada pria parubaya itu. Hahaha, nak, apakah menurutmu aku jauh dari yang kau bayangkan? Melihat ekspresi heran Murong Yu, pria parubaya itu, yaitu, Pak Tua Ouyang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang lebih unggul juga. Tidak ada paksaan dari yang kuat. Itu seperti paman di sebelah rumah. Murong Yu mengangguk, lalu bereaksi, mengepalkan tangan sedikit untuk memberi hormat kepadanya. Bagaimana dengan Pak Tua Pei? Dia langsung menganggapnya sebagai udara dan menutup mata. Setelah bertemu dengan Ouyang Yan dan yang lainnya, Murong Yu mendengar bahwa mereka berbicara tentang ayahnya berkali-kali. Saat itu, Murong Yu secara alami membayangkan lelaki tua itu di dalam hatinya. Itu seharusnya adalah lelaki tua yang tinggi, perkasa, dan agung. Dia percaya bahwa lelaki tua Ouyang tampak seperti lelaki tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang sebenarnya di depannya begitu biasa. Auzu.com. Nak, apa yang masih kamu coba lakukan? Jangan datang sekarang. Lelaki tua Pei memberi Murong Yu dengan marah. Murong Yu tersenyum, lalu berjalan mendekat dan duduk di kursi lain di dekat meja. Setelah melihat ini, Ouyang Yan memutar matanya. Dia tidak tahu mengapa Murong Yu, yang hanya berada di alam para dewa, begitu tenang.
Dia berani duduk di samping lelaki tua itu tanpa mengubah wajahnya, dengan wajah tenang. Jika itu dia pasti tidak akan berani duduk. Sebenarnya, bukan hanya dia tidak berani melakukannya. Di alam dewa, kecuali mereka yang seumuran dengan lelaki tua itu atau beberapa orang dengan kepercayaan diri yang tinggi berani duduk, bagaimana mungkin orang lain berani? Namun, Murong Yu bukanlah orang biasa. Baik di alam kultivasi maupun alam keabadian, dia adalah penguasa alam yang sama, menduduki posisi tinggi. Bahkan jika dia datang ke alam dewa sekarang, mereka yang berstatus sangat tinggi tidak akan mampu menindasnya dengan aura seorang atasan. Terlebih lagi, Murong Yu percaya diri. Sekarang kekuatannya tidak sehebat Pak Tua Ouyang, tetapi dia akan segera mengejar dan bahkan melampauinya. Jika demikian, mengapa kita perlu takut pada mereka? Anak yang baik, pemberani. Melihat ketenangan dan ketenteraman Murong Yu, Pak Tua Ouyang mengangguk, matanya penuh kekaguman. Adapun Pak Tua Pei, dia sudah terbiasa dengannya sejak lama. Murong Yu memanggilnya Pak Tua Pei setelah dia mengetahui identitasnya, dan dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut padanya. Dia sudah tahu karakter Murong Yu saat itu. Namamu Murong Yu, kalau begitu aku akan memanggil namamu saja. Kau pasti sudah tahu situasiku sebelum kau datang ke sini. Kau bilang kau punya cara. Pak Tua Ouyang tidak sopan, dan berkata terus terang. Murong Yu mengangguk, aku tidak bisa menjamin, aku hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan. Karena itu, tolong jangan terlalu berharap pada orang tua itu. Hahaha, mereka bahkan tidak bisa mendiagnosis Pak Tua Pei, apa harapanku. Tapi bagaimanapun juga kau ingin menjadi dokter kuda, kau mungkin juga mencobanya. Pak Tua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata pada kondisi fisiknya. Tidak terburu-buru sama sekali. Mendengar tawa hangat lelaki tua itu, Murong Yu merasa bahwa Pak Tua Ouyang benar-benar tidak peduli dengan kondisi fisiknya. Segera Murong Yu memejamkan matanya, dan Pak Tua Ouyang juga mengendurkan tubuhnya, membiarkan roh Murong Yu masuk ke dalam tubuhnya. Pak Tua Pei dan Ouyang Yan di samping mereka juga menatap Murong Yu dengan gugup. Terutama Pak Tua Pei menatap Murong Yu tanpa berkedip, karena takut melewatkan sesuatu. Tuan, selain ruang jiwamu, aku harus memeriksa bagian tubuhmu yang lain, tolong lepaskan. Kata Murong Yu tiba-tiba sambil memeriksa. Tidak mungkin, perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar, bahkan jika Tuan Ouyang sama sekali tidak rileks, Murong Yu tidak dapat memeriksa tubuhnya. Baiklah, Pastor Ouyang langsung setuju. Dia hanya perlu melindungi ruang jiwa, bahkan jika Murong Yu ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, selama jiwanya tidak mati, dia dapat segera memulihkan dagingnya yang hancur. Murong Yu dengan hati-hati melihat tubuh Pak Tua Ouyang, dan baru setengah hari kemudian dia akhirnya membuka matanya dan menghela napas lega. Tidak ada untungnya. Untuk ini, Murong Yu cukup sadar diri. Jika itu dapat ditemukan dengan pikiran ilahi, orang lain pasti sudah menemukannya sejak lama, menunggunya sebagai dewa untuk datang. Guru, saya akan menanamkan sedikit kekuatan saya. Setelah Guru Ouyang setuju, Murong Yu mengubah kekuatannya menjadi kekuatan hidup, dan kemudian jatuh ke dalam tubuhnya mengikuti tangan gurunya. Hah, kekuatan macam apa ini? Ketika napas vitalitas terpancar, lelaki tua dan lelaki tua Pei terkejut. Terutama lelaki tua dari orang yang terlibat, dia merasa bahwa kekuatan Murong Yu memancarkan napas kehidupan yang sangat besar dan tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, ada niat membunuh yang besar, setiap inci otot dan setiap inci tulang tampaknya terlahir kembali. Setelah kekuatan kehidupan menggunakan lengannya, Pak Tua Ouyang tiba-tiba merasa bahwa lengannya sangat berbeda dari beberapa bagian tubuhnya yang lain. Jika bagian tubuh lainnya dianggap sebagai orang setengah baya di puncak kehidupan, maka lengannya akan seperti bayi yang baru lahir. Meskipun belum dewasa, mereka memiliki vitalitas yang lebih lama daripada orang setengah baya. Kekuatan hidup. Wajah Pak Tua Pei berubah drastis dalam sekejap, dan kemudian dia berseru, lalu wajahnya penuh kegembiraan. Kekuatan hidup, apakah ini kekuatan hidup? Pak Tua Ouyang juga terkejut ketika mendengar kata-kata Pak Tua Pei. Segera, harapan samar muncul di hatinya. Apa kekuatan hidup? Mewakili aturan tertinggi kehidupan. Dengan kekuatan mengerikan yang tak terduga. Memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segalanya.
Itu adalah kekuatan yang diimpikan oleh semua dokter jenius. Memiliki kekuatan hidup, lebih dari dokter jenius manapun. Beberapa penyakit yang sama sekali tidak dapat disembuhkan oleh dokter jenius lainnya, di hadapan kekuatan hidup, mereka bukan apa-apa. Selama kekuatan hidup disikat, semua penyakit akan disembuhkan. Orang tua, jangan bersemangat. Murong Yu merasa sedikit malu karena aura kegembiraan orang tua itu. Karena itu, kekuatan hidup Murong Yu langsung dipaksa keluar dari tubuh Ouyang. Orang tua itu mengangguk dan segera menjadi tenang. Dan Murong Yu mengendalikan kekuatan hidup dan mulai mengamati dengan saksama setiap inci tubuh orang tua itu. Namun, bahkan jika dia memeriksa seluruh tubuhnya, dia tidak menemukan kelainan apapun di tubuh Ouyang. Murong Yu langsung terdiam. Bahkan kekuatan hidup tidak menemukan kelainan apapun, jadi hanya ada dua kasus. Yang pertama adalah tidak ada yang salah dengan tubuh orang tua itu sama sekali. Dan kemungkinan lainnya adalah kesalahan pada tubuh orang tua itu sangat kuat, sangat tidak jelas, dan bahkan kekuatan hidup tidak dapat ditemukan. Kekuatan orang tua Ouyang terus-menerus menurun, dan pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Maka hanya ada kemungkinan lain, yaitu, kekuatan hidup tidak cukup kuat, dan penyebab penyakitnya belum dapat dideteksi. Akan tetapi, Murong Yu merasa ragu akan hal ini. Dengan kekuatan tenaga hidup, dia sangat peka terhadap penyakit-penyakit itu dan sejenisnya. Tidak peduli seberapa majunya pihak lain, Anda dapat menemukannya. Intinya, bahkan jika ditemukan, itu tidak dapat diobati. Apakah itu ada di dalam jiwa? Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu. Wah, bagaimana? Apakah Anda memperhatikan? Melihat Murong Yu mengerutkan kening, Pak Tua Pei langsung bertanya. Tampaknya lebih cemas daripada Pak Tua Ouyang. Tidak ada yang mencurigakan tentang tubuh lelaki tua itu. Setidaknya saya tidak menemukannya. Akan tetapi, saya memiliki beberapa keraguan. Murong Yu mengungkapkan keraguan dan spekulasinya. Baik Pak Tua Pei maupun Pak Tua Ouyang terdiam. Bahkan, mereka juga menduga bahwa ada masalah dengan jiwa. Hanya saja Pak Tua Ouyang sendiri tidak menemukan mutasi jiwa sama sekali, bahkan Pak Tua Pei tidak dapat menemukannya. Selain itu, ada beberapa dokter jenius yang dipercayai Tuan Ouyang, yang telah memasuki ruang jiwa Tuan Ouyang, dan tidak menemukan masalah apapun. Guru, jika Anda dapat mempercayai saya ingin memasuki ruang jiwa Anda dan melihatnya. Murong Yu menatap Guru Ouyang dan berkata dengan suara yang dalam. Karakternya seperti ini, dan dia akan menghadapi kesulitan. Murong Yu tidak akan menyerah kecuali dia menemukan masalahnya. Baiklah. Pastor Ouyang langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ini sedikit menyentuh hati Murong Yu. Jiwa adalah yang paling penting dan paling rentan dari seseorang. Meskipun dikatakan bahwa selama keilahian masih ada, prasyaratnya adalah jiwa masih ada. Begitu jiwa hancur, bahkan jika ada 100 dewa di tubuhmu, jiwa itu akan mati. Tidak peduli siapa orangnya, ruang jiwanya tidak boleh dimasuki orang lain. Karena itu akan mudah melukai jiwanya. Pak Tua Ouyang setuju dengan Murong Yu tanpa ragu, salah satu alasannya adalah dia percaya bahwa kekuatan Murong Yu tidak akan bisa melukainya. Alasan lainnya adalah dia percaya pada Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu hanyalah dewa, selama dia memasuki ruang jiwa orang tua itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh jiwa orang tua itu, dia masih bisa menyebabkan kerusakan serius. Aku akan masuk. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, menempelkan pikiran ilahinya ke sinar kekuatan hidup, lalu langsung masuk ke ruang jiwa Pastor Ouyang. Seketika, Murong Yu melihat jiwa orang tua itu yang persis sama dengan orang tua Ouyang. Murong Yu mengendalikan kekuatan hidup dan segera mengelilingi jiwa orang tua itu. Tidak ada yang aneh. Sebaliknya, Murong Yu menemukan bahwa jiwa orang tua itu penuh dengan vitalitas. Ini menunjukkan bahwa umur panjang lelaki tua itu masih sangat panjang, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tidak mungkin. Murong Yu sedikit mengernyit, merasakan jiwa lelaki tua itu dengan serius. Dia merasa bahwa pasti ada yang salah dengan jiwa lelaki tua itu. Namun, tidak ada yang ditemukan. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Kekuatan lelaki tua itu terus-menerus mundur, dan jiwanya juga harus melemah pada saat yang sama, tetapi bagaimana mungkin ia begitu penuh vitalitas? Murong Yu menatap jiwa lelaki tua itu dan merenung.
Pasti ada yang salah dengan jiwa ini. Murong Yu mengerang, secercah cahaya melintas di matanya. Dia akhirnya menemukan apa yang salah. Sekarang, kita harus mencari tahu alasan spesifiknya. Memeriksanya berulang-ulang, dan akhirnya, mata Murong Yu berkedip, dan sinar niat membunuh meledak. Merasakan niat membunuh Murong Yu, lelaki tua Ouyang terkejut. Dia pikir Murong Yu akan menyerangnya. Namun, pada saat ini, roh dan kekuatan Murong Yu dengan cepat menarik diri dari ruang jiwa lelaki tua itu, dan bahkan tubuh fisiknya. Setelah mengetahui bahwa Murong Yu tidak akan menembak dirinya sendiri, Pak Tua Ouyang juga merasa lega. Kalau tidak, dia pasti akan menembak mati Murong Yu sejak awal. Auzu.com, aku mungkin tahu apa yang terjadi pada lelaki tua itu. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lelaki tua Ouyang dan lelaki tua Pei dan berkata, "Ada apa?" Pak Tua Ouyang, Pak Tua Pei, dan Ouyang Yan semua menatap wajah Murong Yu. Tubuh lelaki tua itu tidak memiliki masalah apapun. Tapi lelaki tua, kekuatanmu terus-menerus menurun, dan jika aku tidak salah, kecepatan kemunduran kekuatanmu, orang tua, menjadi semakin cepat. Orang tua Ouyang mengangguk dan mengaku, "Tuan, saya ingin tahu apakah Anda menemukan masalah dengan jiwa Anda." "Maksud Anda ada masalah dengan jiwanya?" "Tidak mungkin, jiwanya lebih sehat daripada orang lain." Pak Tua Pei berkata dengan suara yang dalam, menatap Murong Yu dengan pandangan skeptis. Hal yang sama berlaku untuk Pak Tua Ouyang, jiwanya sangat kuat, tidak ada masalah sama sekali. "Masalahnya ada di sini." Murong Yu melirik mereka berdua, berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Ya Tuan, bahkan kekuatan puncak alam mulia surgawi memiliki batas umur. Ini, Anda seharusnya lebih jelas daripada saya." Ketiganya mengangguk, dan kemudian terus menatap Murong Yu, bertanya-tanya apa yang dikatakannya ada hubungannya dengan orang tua itu. "Jika saya tidak salah, orang tua Anda sudah sangat tua. Meskipun tidak mendekati akhir kehidupan, kehidupan Anda mendekati setengah dari alam surgawi, atau kurang dari setengah kehidupan, kan?" Pak Tua Ouyang mengangguk, "Itu bukan rahasia. Saya mengibaratkan umur panjang orang tua itu seperti manusia biasa, dan batasnya adalah 100 tahun. Dan umur panjang orang tua itu mungkin sudah 60 tahun. Mungkin kalian semua tahu apa artinya ini. Orang-orang memang sudah tua, tidak peduli apapun, apakah tubuh manusia atau fungsi lainnya yang mulai melemah, dan akhirnya, setelah rentang hidupnya mencapai batasnya, ia akan mati. Tuan, setengah dari hidupmu telah berlalu. Biasanya, jiwamu sudah mulai melemah. Meskipun tidak kentara, ia tetap melemah. Jiwaku tidak lemah, sebaliknya, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya." Ekspresi orang tua Ouyang sedikit berubah, dan ia akhirnya mengerti alasannya. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Pak Tua Pei. Ia juga mengetahuinya di awal, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Selain itu, meskipun ia mengetahuinya, ia tidak tahu alasan spesifiknya. "Jika tebakanku benar, jiwamu bermutasi, orang tua Ouyang." Jiwa bermutasi. Semua orang tampak kosong, dan mereka sedikit bingung tentang mutasi jiwa. Mutasi jiwa, pada kenyataannya, adalah awal dari jiwa yang kuat. Karena jiwa kuat, maka banyak kekuatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kekuatan tubuh fisik Anda akan terus-menerus diekstraksi, selama Anda tidak menambahnya tepat waktu, dan jiwa tidak cukup untuk menyerapnya. Kekuatan Anda akan terus turun. Begitu ini terjadi, jiwa Anda akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat, dan kekuatan Anda akan diserap lebih cepat dan lebih cepat. Sebaliknya, kekuatan Anda akan menurun lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, kekuatan fisik Anda akan dihisap hingga kering. Ekspresi ketiga ayah Ouyang sedikit berubah. Namun, mutasi jiwa juga memiliki manfaat yang sangat besar. Ketika dia mengatakan ini, Murong Yu berhenti, seolah-olah dia sedang mengatur bahasanya. "Sebelum ini, aku pernah melihat ini dari sebuah buku kuno. Hanya ada dua kemungkinan untuk mutasi jiwa. Yang pertama adalah kekuatan fisiknya tersedot, dan jiwa yang bermutasi itu perlahan menyusut karena tidak memiliki kekuatan untuk menyerap, yang akhirnya mengarah pada kematian. Dalam kasus lain, ketika jiwa yang bermutasi begitu kuat, ia dapat mengubah jiwa dan tubuh, dan bahkan menjadi orang suci dalam satu gerakan. Mati atau disucikan. Tetapi dalam kebanyakan kasus itu adalah kematian. Syok.
Ketiga lelaki tua Pei semuanya kewalahan oleh kata-kata Murong Yu. Diam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, lelaki tua Ouyang bertanya kepada Murong Yu, mutasi jiwa benar-benar dapat membuat orang disucikan. Murong Yu mengangguk, tetapi perlu untuk memastikan bahwa tubuh dan jiwa terangkat pada saat yang sama, atau bahwa keduanya berada dalam keadaan seimbang, jika tidak, mereka pasti akan mati. Lebih jauh, buku kuno itu mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bagi para dewa dan manusia untuk menjadi suci. Yang pertama adalah terus-menerus mengolah dan memahami seperti dewa atau makhluk abadi. Cara lainnya adalah mengolah jiwa. Selama jiwa cukup kuat, Anda dapat disucikan. Namun, mutasi jiwa Anda, orang tua, secara tidak sengaja membuat Anda mengambil jalan lain menuju penyucian. Kemalangan dan keberuntungan. Akhirnya, Murong Yu menambahkan kalimat seperti itu. Tentu saja, Murong Yu belum membaca buku-buku kuno apapun. Hetu mengungkapkannya kepadanya. Harus dipahami bahwa Hetu adalah eksistensi teratas di dunia suci sebelum kematiannya, dan ia memiliki pengalaman yang sangat kaya tentang cara menjadi suci. Tentu saja, jika bukan karena kontak Murong Yu dengan mutasi jiwa kali ini, Hetu mungkin tidak mengungkapkan ini kepadanya. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu masih terlalu lemah. Mengetahui hal ini sebelumnya mungkin tidak baik baginya, dan bahkan mungkin membuatnya tampak memiliki mentalitas kelas atas. Penyucian. Ayah Ouyang dan ketiganya terdiam cukup lama, dan tidak ada reaksi apapun. Orang suci, dalam legenda, adalah eksistensi abadi. Orang suci, eksistensi yang kuat yang benar-benar di atas semua dewa. Namun, di alam dewa, tidak pernah ada orang suci. Mungkin orang suci terlalu kuat untuk turun ke dewa. Di antara para dewa, hanya ada legenda tentang orang suci yang tak terkalahkan. Tentu saja, orang suci bukanlah legenda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada juga dewa di antara para dewa yang telah berhasil mencapai tahta suci dan naik ke alam suci. Bagaimana cara terbang? Bagaimana menjadi suci? Itu masih menjadi misteri di alam dewa. Namun, kata-kata Murong Yu menunjukkan bahwa ada dua cara bagi para dewa dan manusia untuk naik ke alam suci. Namun, itu terlalu samar. Melihat mereka bertiga menatapnya dengan linglung, Murong Yu mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Aku hanya tahu itu. Bagaimana menjadi orang suci, tetapi aku tidak tahu." Murong Yu benar-benar tidak tahu, karena Hetu belum memberitahunya secara rinci. Selain itu, Hetu juga mengungkapkan sebuah pesan. Dunia suci adalah dunia tertua dan termaju di semua dunia. Meskipun dunia suci sangat besar, ada banyak orang suci dalam waktu yang tak terhitung. Oleh karena itu, karena semakin banyak orang suci, vitalitas dunia suci akan dibagi oleh satu orang lagi. Dengan cara ini, mereka yang ingin mencapai tingkat orang suci yang lebih tinggi secara alami tidak mau. Oleh karena itu, sejak lama, alam suci mulai mengendalikan lebih banyak orang untuk naik ke alam suci. Meskipun efeknya tidak besar, itu tetap memperlambat mereka yang naik ke alam suci. Tentu saja, jumlah orang di dunia suci masih meningkat, yang sama sekali tidak terkendali. Kecuali mereka tidak memberikan orang-orang dewa untuk naik dan melahirkan mereka sama sekali. Justru karena inilah orang-orang suci tidak diizinkan untuk pergi ke para dewa secara pribadi, dan tidak dapat mewariskan hal-hal dari para dewa kepada para dewa. Orang-orang suci tidak dapat membantu keturunan para dewa. Oleh karena itu, jika orang-orang di alam dewa ingin naik ke tempat suci, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, kesulitan untuk naik ke tempat suci ratusan juta kali lebih tinggi daripada kesulitan untuk menjadi dewa. Kasihan. Pak Tua Ouyang dan Pak Tua Pei mendesah, keduanya dengan ekspresi menyesal. Ngomong-ngomong, Murong Yu, bisakah kau membantuku? Ayah Ouyang mendesah, lalu bertanya dengan penuh harap. Meskipun mutasi jiwa memberinya kesempatan untuk menjadi suci, peluang untuk menjadi suci terlalu kecil, dan peluang kematian sangat tinggi. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki kemampuan itu, setidaknya untuk sementara. Dengan tingkat kekuatan hidupnya saat ini, tidak ada bantuan sama sekali. Maksudmu, ketika kau kuat di masa depan, itu akan mungkin. Pak Tua Ouyang masih memiliki secercah harapan di hatinya. Murong Yu mengangguk sedikit. Bahkan Murong Yu masih memiliki keyakinan. Jika dia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi,
apalagi pengobatan, bahkan penindasan dapat menekan jiwa mutan Pastor Ouyang. Bagaimana kamu bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi di puncak para dewa sekarang? Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Haha, anak ini baru saja berada di alam dewa sejati belum lama ini, bagaimana dia bisa menerobos ke alam dewa utama begitu cepat? Namun, anak ini benar-benar aneh, dan kecepatan peningkatannya sangat mengerikan. Mungkin tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk kekuatannya. Itu setara dengan kita. Pak Tua Pei berkata sambil tersenyum saat ini. Awalnya, setelah mendengar kata-kata Tuan Ouyang, Murong Yu ingin meminta beberapa pil atau hal lain yang mengandung kekuatan yang cukup. Tetapi setelah mendengar kata-kata Pak Tua Pei, Murong Yu tidak melanjutkan. Kecepatan peningkatan kekuatannya benar-benar mengerikan, dapat digambarkan sebagai mengejutkan. Jika tiba-tiba menerobos ke alam dewa utama, itu akan menjadi lebih mengerikan. Jika itu menarik perhatian beberapa orang, itu dapat menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Ngomong-ngomong, Nak, dulu kamu adalah kekuatan kehidupan dalam legenda, kan? Pak Tua Pei bertanya kepada Murong Yu dengan mata berbinar. Murong Yu menatap Pak Tua Pei dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku dapat memberitahumu sebelumnya bahwa kekuatan kehidupan ini tidak dapat diwariskan kepadamu, dan tidak ada yang namanya teknik kultivasi. Tentu saja, kekuatan kehidupan tidak dapat dikultivasikan. Jika bukan karena pohon kehidupan, Murong Yu tidak akan memiliki vitalitas sama sekali. Pak Tua Pei terkekeh. Bagaimana mungkin dia memikirkan masalah ini sebelumnya? Bahkan jika kekuatan kehidupan dapat diwariskan atau dikultivasikan, bahkan jika dia perlu menurunkan putranya dan bertanya kepada Murong Yu. Namun, dia tahu bahwa kekuatan kehidupan hampir merupakan hal yang legendaris, dan tidak dapat diwariskan atau dikultivasikan. Oleh karena itu, ketika Murong Yu mengucapkan kata-kata ini, dia hanya terkekeh, dan tidak terlalu kecewa. Bukankah Ouyang Fei, orang pertama dari generasi muda keluarga Ouyang Mu, memiliki masalah fisik? Jika anak ini bersedia membantu, tubuh Ouyang Fei pasti akan baik-baik saja. Pak Tua Pei berkata kepada Tuan Ouyang. Namun, hati Murong Yu berdebar. Ouyang Fei adalah tunangan Fantong, dan dia tidak bisa melihatnya mengalami kecelakaan. Jika memungkinkan, dia akan tetap menembak. Jadi dia bertanya, Tuan, ada apa dengan tubuh Ouyang Fei? Jika saya bisa membantu, bicaralah. Gadis itu memiliki sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Jika masalah itu terus berlanjut, pencapaian tertingginya dalam hidupnya adalah dewa primordial, dan dia tidak akan dapat melangkah ke alam penguasa surgawi dalam hidupnya. Orang tua Ouyang menghela nafas. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Ouyang Fei adalah orang pertama dalam generasi muda keluarga Ouyang. Dia memiliki bakat yang sangat mempesona, dan tidak ada masalah dalam mencapai puncak surga. Namun dia tahu bahwa dia tidak dapat melangkah ke alam yang mulia surgawi. Seberapa berat pukulan yang diterimanya? Auzu.com, gadis kecil Ouyang Fei mengalami beberapa kecelakaan di masa kecilnya, dan penyakit tersembunyi itu belum disembuhkan. Saya tidak dapat membantu orang tua itu, karena hanya kekuatan hidup yang dapat memperbaikinya. Orang tua itu menjelaskan di sebelahnya. Bisakah kekuatan hidup diperbaiki? Mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya. Orang tua Pei mengangguk. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Apakah Fantong tahu? Hanya sejumlah kecil orang yang tahu, dan Fantong juga tidak mengetahuinya. Pastor Ouyang menjawab. Kalau begitu, mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya. Segera setelah itu, Murong Yu kembali ke kediamannya, dan ada juga orang tua Pei yang kembali bersamanya. Fantong menyapanya pada saat pertama dan bertanya tentang Pastor Ouyang. Setelah Murong Yu berbicara dengan kasar, dia berkata kepada Fantong dengan wajah berat, Tuan Ouyang baik-baik saja untuk saat ini, tetapi masalah wanita Anda serius. Ekspresi Fantong langsung menjadi serius, ada apa? Gadis itu, Ouyang Fei, selalu memiliki masalah dengan tubuhnya. Pencapaian tertingginya hanya di alam dewa primordial. Selain itu, masa hidupnya hanya setengah dari dewa primordial umum, atau bahkan kurang dari itu. Pak Tua Pei berkata dengan nada datar. Wajah Fantong menjadi lebih suram. Bagi dewa biasa, bahkan mereka yang kuat di alam kaisar surgawi, mampu memiliki setengah masa hidup dewa primordial dianggap sebagai umur panjang.
Namun, bagi Dewa Primordial sejati, dan bahkan Tianzun, setengah dari masa hidup Dewa Primordial terlalu pendek dan terlalu pendek, tidak berarti. Selain itu, dengan bakat Ouyang Fei, tidak dapat memasuki alam penguasa surgawi. Ini yang paling kejam. Fan Tong tidak dapat diterima apakah itu Zhou Yuan atau tidak dapat memasuki alam Tianzun. Dr. Pei, apakah tidak ada cara? Fan Tong menatap Pak Tua Pei dengan pandangan penuh harap. Aku tidak tahu. Sebelum Pak Tua Pei selesai berbicara, wajah Fan Tong langsung pucat. Wah, aku belum selesai bicara, apa yang kau khawatirkan? Melihat penampilan Fan Tong, Pak Tua Pei tidak dapat menahan perasaan tertekan. Apakah ada cara? Kilatan kegembiraan melintas di wajah Fan Tong. Murong Yu punya cara. Pak Tua Pei menunjuk ke arah Murong Yu, memutar matanya dan berkata, "Kakak, apakah kau benar-benar punya cara? Kau pasti bisa membantuku." Fan Tong bergegas ke depan Murong Yu dan meraih tangan Murong Yu dengan ekspresi gembira. "Aku punya cara, tapi aku butuh kamu untuk membawa wanitamu ke sini." Tunggu saja. Sebelum Murong Yu selesai berbicara, Fan Tong telah menghilang di depan Murong Yu dan yang lainnya dalam embusan angin. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan yang seharusnya di alam para dewa. Orang ini, Murong Yu tersenyum. Tujuan utama kedatangannya ke rumah Ouyang sebenarnya karena Fan Tong. Sebelumnya, dia sedang memikirkan cara menghadapi Fan Tong dan Ouyang Fei. Sekarang kesempatan itu ada di sini. Sebenarnya, Fan Tong menolak untuk menikah, sebagian besar karena dia tidak bisa melepaskan ide-ide pria besarnya. Namun, dia benar-benar memiliki perasaan terhadap Ouyang Fei. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gugup setelah mengetahui kondisi fisik Ouyang Fei. Setelah kejadian ini, urusan Fan Tong dan Ouyang Fei seharusnya sudah selesai. Tanpa meminta Murong Yu menunggu lama, Fan Tong bergegas masuk dengan wajah malu-malu seperti Ouyang Fei. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat Ouyang Fei. Dia menang melawan salju dengan kilatan pakaian putih, dan melihat ke seluruh negeri. Dari penampilannya, dia tidak kalah dari Zhao Ziqing. Namun, saat ini, dia di alam Dewa Primordial tampak seperti seorang gadis muda yang tidak terlalu terlibat dalam dunia, dengan wajah malu-malu, dan bahkan burung kecil itu menempel pada Fan Tong seperti manusia. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tiba-tiba bingung. Fan Tong menolak untuk menikahi tamu yang pemalu seperti itu, Xiao Niaoiren. Apa alasannya? Dan Murong Yu akhirnya mengerti mengapa Lan Krer membenci Fan Tong. Saya telah melihat Dr. Pei. Murong Yu, halo. Setelah masuk, Ouyang Fei memberi hormat kepada Dr. Pei yang jenius terlebih dahulu, dan kemudian tersenyum pada Murong Yu. Haruskah saya memanggil kakak iparmu? Yah, Fan Tong tidak sekuat saya harus memanggil adik-adikmu. Benar, Fan Tong. Murong Yu tersenyum, terus-menerus menatap Fan Tong dan Ouyang Fei. Dua orang. Fan Tong jarang tersipu sekali, berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak bisa menahannya, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tidak bisa mengalahkanku lagi, siapa yang takut pada siapa? Murong Yu tersenyum tipis, lalu menatap Ouyang Fei dan berkata, tubuhmu agak aneh, dan mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Apakah kamu siap?